Selamat malam kepada kamu semua, saudara-saudara, anggota gereja daerah Kependetaan Rosok, dan sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita sudah sampai ke malam yang ketujuh atau pelajaran yang ketujuh untuk minggu doa kita bersama. Nah, minggu doa kita ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Terima kasih kepada saudara yang sudah setia mengikuti minggu doa ini pada setiap malam. Kiranya berkat yang istimewa daripada surga sudah menjadi bagian bagi setiap persatu saudara, sama ada saudara berada di rumah saat ini atau di mana saja saudara berada. Baiklah, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan bersama-sama dalam kebaktian minggu doa kita pada malam ini. Saya serahkan kepada pemimpin puji-pujian. Selamat malam kepada kita semua. Syukur puji Tuhan sebab kita ada peluang sekali lagi untuk berkumpul dalam pertemuan ini dalam minggu sembahyang online. Sebagai lagu puji-pujian kita, mari kita menyanyikan lagu dalam LPMI 117, Di Bawah Salib Yesus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di surga, terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Bapa atas penjagaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapa, kami sudah siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima makanan rohani pada malam ini. Biarlah pelajaran yang kami dengar pada hari ini bukan sahaja menjadi berkat untuk kami, tetapi juga berkat kepada orang lain di luar sana. Bapa, juga kami berdoa untuk kami punya pemberi pelajaran. Biarlah Tuhan memberikan kepintaran daripada syurga supaya dia dapat menyampaikan pelajaran pada malam ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, kesilapan yang kami sudah lakukan, bukan sahaja pada hari ini, juga hari-hari yang sudah lepas, supaya kami sentiasa layak di hadapan Tuhan. Nah Tuhan, terima kasih atas doa ini. Mohon doa ini disempurnakan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam kepada kita semua. Osonong tetuom, berarti dari sana. Saya harap Anda sehat-sehat saja, baik-baik saja pada malam ini. Oke, terima kasih juga kepada kita semua sebab masih setia ataupun sempat berkesempatan untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada pendeta kita, yaitu Pastor Reh, karena memberikan saya peluang untuk mengungsikan firman Tuhan pada hari yang kedua terakhir ini dalam minggu doa kita pada satu minggu ini. Oke? Tajuk firman Tuhan yang ingin saya sampaikan ataupun ingin saya kongsikan pada kita semua pada malam ini, yaitu berbunyi begini. Dia menjadikan semuanya indah, seksualiti dan gaya hidup Kristen. Ada seorang belia perempuan yang bernama Monica. Monica dibesarkan di dalam keluarga Seventh-day Adventist, dan menjalani gaya hidup Kristen adalah satu hal yang semula jadi baginya. Sebelum kita meneruskan cerita ini, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami pada malam ini. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang kami mendengarkan khotbah pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian dia bertemu dengan Mark, rekan pelajar di sebuah kolej Adventist. Mereka meluangkan masa bersama, kerap berdua-duaan, dan satu hal yang membawa kepada satu hal yang lain, sehingga kedua mereka terjerumus di dalam hubungan seksual yang intim. Menikah tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang hubungan seksual di luar pernikahan. Dia sering berusaha membuang hati nuraninya dengan berpikir, bagaimanakah sesuatu yang terasa begitu baik menjadi salah. Sudah tentu, seks sebelum perkawinan adalah salah satu daripada beberapa dosa seksual yang dilarang dalam kitab suci. Walau begitu, ramai yang tertanya-tanya, bagaimanakah sesuatu boleh menjadi sesuatu yang salah sekiranya terasa benar? Apakah hubungan antara seksualiti dan gaya hidup Kristen? Kita tahu di dalam Alkitab banyak rujukan tentang seks dan seksualiti sebagai panduan hidup yang sehat. Pada mulanya, Tuhan menciptakan manusia dengan identiti seks yang berbeza. Adam dari debu tanah, Hawa dari tulang rusuk Adam.
Dan ini memperlihatkan keakraban yang dekat antara mereka. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 23 hingga 25. Berkatalah manusia itu, ini dia tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Dia akan dipanggil perempuan karena dia diambil daripada lelaki. Kata Adam, itulah maka seorang laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Lalu mereka berdua menjadi satu. Kedua-dua manusia dan istrinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak berasa malu. Nah, menjadi satu daging, merangkumi kesatuan hati, pikiran, dan jiwa dua individu yang berbeza. Ini merangkumi kesatuan fisikal, mental, emosi, dan rohani yang sejajar dengan sifat menyeluruh tentang diri kita sebagai manusia. Saya ulangi, yaitu satu daging itu adalah satu hati, satu pikiran, dan satu jiwa. Yesus menegaskan bahwa perkawinan harus menjadi penyatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu lelaki dengan satu wanita. Kita dapat lihat ini dalam Matius pasal 19 ayat 4 hingga 6. Kesatuan ini bermaksud untuk memberikan kegembiraan, kesenangan, dan kelengkapan fisikal. Jelas bahwa perkawinan itu hanya berlaku antara satu lelaki dan satu perempuan, bukan dua ataupun tiga. Selain daripada itu, tidak ada homoseksual ataupun lesbian. Sexuality adalah bahagian penting dalam identiti kita. Itu adalah asas untuk identiti pribadi dan kehidupan masyarakat pada zaman Alkitabiah hingga zaman sekarang. Kesadaran tentang siapa diri kita adalah asas kepada bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar kita. Kitab suci dengan jelas menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita. Di Taman Eden, Tuhan memberikan anak-anaknya dua petanda identiti, yaitu yang pertama, hari Sabat, yang mengingatkan kita bahwa Dia adalah penciptanya dan Tuhan kita. Yang kedua, kepribadian kita yang diciptakan sebagai lelaki ataupun perempuan menurut gambar Tuhan. Kedua-dua petanda identiti ini akan selalu menjadi asas bagi identiti manusia. Ada satu artikel yang bertajuk Sexuality sebagai suatu yang suci, yang ditulis oleh David Thomas. Dia menekankan oleh karena sexuality adalah sebahagian daripada zon penting di mana kita menganggapnya sebagai hal yang suci. Jika tidak dihormati dengan betul dan diperlakukan dengan hambar, seseorang itu pasti akan merasa seperti diremehkan dan dicabul. Penyalahgunaan seksualiti atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain menjadi menyakitkan dan merosakkan. Karena tempat kudus di dalam kehidupan telah dipijak-pijak. Ini bermaksud hubungan intim yang dilakukan sebelum pernikahan adalah dosa. Nah, mari kita kembali kepada cerita Mark dan menikah sebentar tadi. Semasa percintaan mereka yang penuh berahi, keterlanjuran dan keseronokan seksual menemani hubungan sulit mereka. Tetapi kemudian mereka mengalami rasa bersalah, kesedihan, ketakutan, dan penyesalan. Dan akhirnya mereka berpisah dengan masing-masing mereka membawa parut luka yang mempengaruhi pribadi dalaman mereka. Merosakkan persepsi diri dan hubungan mereka dengan orang lain. Penyembuhan datang hanya melalui pertaubatan dan kembali kepada Tuhan. Sebagai contoh yang terbaik dalam Alkitab adalah melalui pengalaman yang dialami oleh Yusuf. Kalau dibandingkan dengan peristiwa Raja Daud dengan Yusuf, kita tahu bahwa Daud telah kalah dengan nafsu seks. Dan Yusuf pula
telah menang dari nafsu seks. Mari kita jadikan Yusuf sebagai contoh dalam kehidupan kita dalam menghindari dosa dari segi seks. Integriti Yusuf, hati nuraninya yang jelas dan kepercayaan kepada Tuhan menolongnya menjalani hari-hari gelap sehingga dibebaskan, menerima kehormatan dan kedamaian. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita mengalami banyak kesan negatif akibat hubungan seksual yang tidak sah dan tidak wajar. Dia memperingatkan bahwa bahkan pemikiran yang tidak suci itu juga adalah berbahaya, seperti halnya pornografi dalam semua bentuknya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 18, kita diberitahu, jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh sendiri, tetapi seorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya mengapa Tuhan dalam kasih dan perhatiannya bagi kita menggariskan cara terbaik untuk hidup, dan mengapa Dia memberi petunjuk yang jelas dalam menguruskan hal pribadi dan sulit dalam kehidupan kita. Dengan mengikuti rencananya, kita menjadi rela untuk menerima semua nikmat yang Dia kurniakan. Bagi mereka yang sudah berkawin, ini termasuk keseronokan dalam keintiman seksual. Tetapi sama ada bujang atau berkawin, kita memperoleh kepuasan dan keamanan dalam mengetahui bahwa kita diciptakan menurut gambarnya, di mana Dia mempunyai rancangan yang indah dan memuaskan hidup kita, dan bahwa Dia akan memenuhi keinginan terdalam kita. Sebagai kesimpulannya, apakah kita sudah setia dalam menuruti gaya hidup Kristen dalam seksualiti kita? Saya mau memanggil kepada kita semua supaya tetap meminta pertolongan Tuhan agar kita tidak terjatuh dalam pencobaan. Dalam Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah sentiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Selamat malam kepada kita semua, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, dan saya pimpin di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan telah menyertai kami sepanjang kami mendengar firman Tuhan sebentar tadi Tuhan. Ya Tuhan di surga, biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan tadi itu Tuhan, biarlah itu boleh menjadikan satu kekuatan iman kami, pembaharuan iman kami, agar kami sentiasa kuat di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami kuat untuk menghadapi segala pencobaan-pencobaan yang menimpa kepada diri kami Tuhan. Tuhan di sorga, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan sudah pun mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah doa kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah pun menjadi juru selamat kami semua. Amin. Dia akan ku
Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih karena sudah memimpin kami dalam acara kebaktian daripada mula sehingga selesai pada malam ini. Terima kasih memberkati setiap pembicara dan setiap petugas yang telah melayani pada malam ini. Makasih juga atas firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar. Kiranya berkat Tuhan akan terus dilimpahkan melalui pendengaran firman Tuhan pada malam ini. Begitu kami berdoa ya Tuhan. Engkau terus memimpin setiap satu anggota gereja di daerah Rosok. Memberkati setiap sahabat-sahabat kami, teman-teman kami dimanapun berada, yang turut serta mendengarkan firman pada malam ini. Kasih sementara kami mau beristirahat pada malam ini, Tuhan kiranya terus mengirimkan malaikat pelindung bagi kami di setiap rumah-rumah kami. Dan pujilah Engkau ya Tuhan, ampuni kelemahan dan dosa kami. Inilah doa kami. Kami mohon di dalam pengharapan kami. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.